were trained to swab disease face. So the Indonesian did it first and followed by the Vietnamese lady. Saudara, saya berada di Gang Sempit di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di kawasan Gang Sempit, di lingkungan inilah sosok yang bernama Siti Aisyah yang saat ini ditahan oleh polisi di Raja Malaysia karena dianggap sebagai intelijen Korea Utara. Permisi, Mas. Ini tempat tinggal Siti Aisyah dulu. Siti Aisyah orangnya seperti apa sih? Orangnya sederhana. Sederhana. Sederhana itu gimana? Ya sederhana itu dari pakaiannya, Oh, dia oke. pakaiannya apa adanya. Iya. Orangnya sopan, pendiam. Gitu. Itu kan dulu. Waktu setelah nikah ada perubahan nggak? Oh, mukanya agak cakepan. Gitu. Saudara, tidak hanya di Tambora, Jakarta Barat, saya juga berkunjung ke Desa Sindang-Sari di Serang, Banten. Dan di belakang saya ini adalah rumah orang tua Siti Aisyah yang berada di Serang, Banten. Kalau saya bandingkan, saudara, rumah ini dengan rumah di sekitar lingkungan Desa Sindang-Sari, maka rumah orang tua Aisyah tergolong rumah yang paling mewah. Tukang sapu itu barangkali sudah bagian dari Korea juga. Bahkan seorang tukang sapu Iya, bisa seorang menjadi sapu agen bisa. intelijen. Iya. Agen Korea Utara mengejutkan sekaligus memunculkan pertanyaan. Benarkah seorang warga Indonesia menjadi mata-mata mereka melakukan operasi intelijen pembunuhan? Jawabannya belum tuntas. Polisi Malaysia yang memeriksanya sampai kini melihat dugaan itu jelas. Sementara di Indonesia melihat kemungkinannya seolah jauh dari kenyataan. Bagaimana yang sebenarnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menelusuri asal-usul Siti Aisyah, warga Indonesia yang ditahan di Malaysia karena diduga menjadi mata-mata negara diktator paling ekstrim sedunia. Saudara, ikuti saya dalam Agen Korea Utara dari Jakarta. Mencengangkan, seorang warga Indonesia, Siti Aisyah, menjadi tersangka utama kasus pembunuhan berencana saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Pembunuhan terjadi 13 Februari lalu. Saat itu, saudara tiri pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-nam, tengah menunggu penerbangan menuju Makau di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Tiba-tiba, dua orang perempuan menyerang. Mereka mengusapkan kain di wajah Kim Jong-nam. Dua orang perempuan yang terekam dalam kamera CCTV adalah Siti Aisyah, asal Indonesia, dan Don Thi Huong, warga Vietnam. Persis sepekan, polisi di Raja Malaysia mengumumkan bagaimana pembunuhan terjadi. Hasil otopsi, Kim Jong-nam tewas akibat gas saraf berjenis VX. Racun ini merupakan senjata kimia yang paling mematikan. Racun diusapkan ke wajah Kim Jong-nam oleh Siti Aisyah. Nama Kim Jong-nam sebelumnya memang tidak banyak diketahui publik. Bahkan di Korea Utara, namanya disimpan karena pernah menjadi kandidat pemimpin tertinggi di sana. Sejak kecil,
Kim Jong-nam lebih sering tinggal di luar negeri dan kerap pelesir ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kim Jong-nam adalah anak kandung dari Kim Jong-il, ayah pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Namun ibu dari Kim Jong-nam berbeda dengan Kim Jong-un. Kim Jong-nam memiliki ibu seorang artis Korea Utara asal Korea Selatan. Kim Jong-nam awalnya disiapkan untuk menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. Namun ia memiliki cacat hukum karena sempat tertangkap menggunakan paspor palsu saat pelesir ke Jepang. Batalah Jong-nam menjadi penerus ayahnya. Sejak itu, Jong-nam kerap melontarkan kritik tajam terhadap rezim Korea Utara. Polisi Malaysia telah menetapkan 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. 4 diantaranya telah ditahan, Siti Aisyah dan Don Thi Huong, warga Vietnam yang menjadi eksekutor pembunuhan. Sementara pria Korea Utara, Ri Jong Chol dan Farid Jalaluddin asal Malaysia yang diduga sebagai kekasih Siti Aisyah juga ditahan. Setelah menjadi tersangka utama pembunuhan kelas dunia, Siti Aisyah sontak menjadi tanda tanya. Perempuan yang lahir di Serang 25 tahun silam sebelum ke Malaysia beberapa tahun tinggal di Tambora, Jakarta. Ia tinggal di rumah mertuanya, Lian Kiong alias Akyong. Setelah menikahi anak Akyong, Gunawan Hashim, Aisyah pergi ke Malaysia untuk berjualan pakaian. Peristiwa ini menjadi sorotan utama bagi Indonesia, tak terkecuali Presiden Jokowi. Yang jelas kita akan selalu mendampingi, saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri, agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk, agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun biar semuanya nanti terang benderang. Apakah dia ini korban, ataukah memang ikut dalam. According to her, that person gave her around 400 ringgits to do these activities. Dia bilang cuma bahwa dia dikasih sebanyak minyak saja, itu saja. Kayak baby oil, kayak minyak itu saja disebut. Semacam minyak, jadi bukan air ya? Semacam itu, mungkin liquid lah, kita tidak tahu apa. Saudara, saya berada di Gang Sempit di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di kawasan Gang Sempit, di lingkungan inilah sosok yang bernama Siti Aisyah yang saat ini ditahan oleh polisi di Raja Malaysia karena dianggap sebagai intelijen Korea Utara tinggal sebelum akhirnya berangkat ke luar negeri Singapura dan akhirnya ditangkap di Malaysia beberapa waktu lalu. Di Gang Sempit ini pula, di Tambora, Jakarta Barat, ia menikah, memiliki anak, dan kemudian pindah pertama kali ke Singapura. Saya akan coba menelusuri Gang Sempit ini untuk mengetahui kehidupannya sebelum ia pindah dan bercerai, kemudian menikah lagi dengan orang yang dikatakan sebagai warga negara Malaysia, keturunan dari Cina ataupun Korea. Saya belum tahu. Saya akan coba untuk menelusuri melalui Gang Sempit di Tambora, Jakarta Barat ini. Ikuti saya, saudara. Di antara gang sempit dan kawasan padat penduduk inilah Siti Aisyah sempat tinggal di Jakarta sebelum pelesir ke luar negeri. Saya pun harus bertanya guna mendapatkan cerita yang pasti. Rumah Siti Aisyah yang pernah bekerja di konveksi yang kemudian ke luar negeri betul di daerah sini? Di mana? Di belakang Mas. Oh, ini ketemu masjid, belok kiri, belok kanan? Masuk ke dalam? Oh, terima kasih ya Bu ya. Permisi, Assalamualaikum. Ini Pak RT Rahmat? Iya, betul. Oh, RT di Tambora sini Pak ya? Betul, Pak. Saya Aiman Pak, Kompas TV. Mohon maaf mengganggu Pak.
Saya mau tanya Bapak, betul RT-nya Siti Aisyah waktu tinggal di Betul, sini? betul. Betul ya Pak ya? Betul, Tinggal juga di lingkungan sini Betul. dengan suaminya, betul. namanya Gunawan Hashim. Betul. Anaknya Pak Liang Kiong. Akyong. Ya, Siti Aisyah orangnya seperti apa sih? orangnya sederhana. Beneran Sederhana. tuh gimana? Ya sederhana itu dari lihat dari pakaiannya, Oh, dia oke. pakaiannya apa adanya. Iya. Orangnya sopan, pendiam, gitu. Itu kan dulu. Dulu. Waktu setelah nikah ada perubahan nggak? Mukanya agak cakepan.